Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas dua organisasi yang sering disebut dalam konteks dunia Islam dan politik internasional. Yang pertama adalah ISIS yang dikenal sebagai kelompok ekstremis dan kedua adalah Organisasi Konferensi Islam atau OKI yang merupakan organisasi resmi antar negara Islam. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin apa itu ISIS, apa itu OKI, latar belakangnya, tujuan, dan cara kerjanya. Kita mulai dari ISIS dulu ya. ISIS itu singkatan dari Islamic State of Iraq and Syria atau sering juga disebut Islamic State. ISIS adalah kelompok ekstrim bersenjata yang muncul di kawasan Timur Tengah, terutama Irak dan Suriah. Jadi, ISIS bukan organisasi resmi Islam dan tidak mewakili ajaran Islam secara keseluruhan. Selanjutnya, latar belakang munculnya ISIS. ISIS muncul sekitar tahun 2013 hingga 2014 di tengah kondisi politik dan keamanan yang kacau di Irak dan Suriah. Saat itu ada konflik, perang saudara, dan lemahnya pemerintahan, jadi adanya ruang bagi kelompok ekstrim untuk berkembang. Mereka memanfaatkan ketidakstabilan kemiskinan dan konflik sektarian untuk merekrut anggota. Tapi cara yang mereka pakai bertentangan dengan hukum internasional, nilai kemanusiaan, dan ajaran Islam itu sendiri. Mereka menggunakan kekerasan, teror, dan propaganda untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, dampak ISIS. ISIS dikenal melakukan aksi kekerasan seperti penyerangan bersenjata, teror bom, dan propaganda di media. Dampaknya sangat besar. Banyak korban sipil, kerusakan infrastruktur, trauma berkepanjangan, Islam jadi sering disalahpahami dan dicap negatif. Karena itu, ISIS ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh hampir seluruh negara di dunia. Selanjutnya, sikap dunia Islam terhadap ISIS. Mayoritas ulama dan negara-negara Islam mengecam ISIS. Mereka menegaskan bahwa tindakan ISIS tidak sesuai dengan nilai Islam yang menjunjung perdamaian dan kemanusiaan. A few moments later. Sekarang kita beralih ke OKI, yang sangat berbeda dari ISIS. OKI adalah singkatan dari Organisasi Konferensi Islam atau dalam bahasa Inggris, Organization of Islamic Cooperation. Nah, OKI merupakan organisasi internasional resmi yang beranggotakan negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Saat ini OKI memiliki 57 negara anggota, termasuk Indonesia. Nah, selanjutnya latar belakang berdirinya OKI. Latar belakangnya adalah keinginan negara-negara Islam untuk bersatu, bekerja sama, dan saling membantu dalam berbagai bidang. OKI didirikan pada tahun 1969, awalnya dipicu oleh keprihatinan terhadap kondisi umat Islam, khususnya di Palestina. Selanjutnya, tujuan OKI antara lain memperkuat solidaritas antar negara Islam, membela kepentingan umat muslim di dunia, mendorong perdamaian internasional, kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. OKI menempuh jalur diplomasi dan kerjasama bukan kekerasan. Selanjutnya, peran dan kegiatan OKI. OKI sering mengadakan konferensi tingkat tinggi, pertemuan menteri luar negeri, pernyataan sikap terhadap konflik dunia, misalnya dalam isu Palestina, kemanusiaan, Islamofobia, dan bantuan bencana. Peran Indonesia dalam OKI. OKI ini sering berperan sebagai penengah dan pendukung perdamaian sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif. ISIS sebagai aktor non-negara dalam sistem internasional. Dalam kajian hubungan internasional, ISIS dikategorikan sebagai aktor non-negara bersenjata, violent non-state actor. Aktor jenis ini berbeda dengan negara karena tidak memiliki kedaulatan wilayah yang diakui secara hukum internasional maupun legitimasi diplomatik. ISIS beroperasi di luar sistem internasional yang berbasis pada negara. Ketidakserikatan ini membuat ISIS tidak tunduk pada mekanisme hukum internasional, seperti perjanjian, konvensi maupun institusi global. Akibatnya,
tindakan ISIS seringkali bersifat sepihak dan tidak mempertimbangkan dampak kemanusiaan maupun stabilitas regional. Dalam konteks ini, ISIS tidak dapat dipahami hanya sebagai kelompok keagamaan, melainkan sebagai fenomena politik dan keamanan global yang muncul akibat kekosongan kekuasaan, konflik berkepanjangan, dan lemahnya institusi negara di wilayah tertentu. Ideologi ISIS dan penyimpangan konsep keagamaan. ISIS menggunakan narasi keagamaan sebagai alat legitimasi, namun dalam perspektif akademik, ideologis ISIS dianggap sebagai bentuk penyempitan dan penyimpangan tafsir terhadap ajaran agama. ISIS cenderung menggunakan pendekatan tekstual yang terlepas dari konteks sejarah, sosial, dan kemanusiaan. Pendekatan ini menghasilkan klaim kebenaran tunggal dan meniadakan perbedaan pendapat. Dalam kajian keislaman, pendekatan seperti ini bertentangan dengan prinsip ijtihad. Oleh karena itu, mayoritas ulama dan lembaga keagamaan menolak legitimasi ideologis ISIS. Dampak ISIS terhadap stabilitas regional dan global. Keberadaan ISIS berdampak luas terhadap stabilitas regional, khususnya di Timur Tengah. Konflik bersenjata yang melibatkan ISIS menyebabkan gelombang pengungsi, krisis kemanusiaan, serta kerusakan sosial dan ekonomi. Dalam skala global, ISIS memicu peningkatan kerjasama keamanan internasional, perubahan kebijakan, imigrasi, serta meningkatnya pengawasan terhadap kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dampak ISIS tidak terbatas pada wilayah operasionalnya, tetapi juga mempengaruhi kebijakan global. OKI sebagai organisasi internasional antar negara. Berbeda dengan ISIS, OKI merupakan organisasi internasional resmi yang beranggotakan negara berdaulat. Dalam teori organisasi internasional, OKI berfungsi sebagai forum kerjasama multilateral yang berbasis pada prinsip kedaulatan negara dan kesepakatan bersama. Keanggotaan OKI memberikan legitimasi politik dan hukum terhadap setiap keputusan yang dihasilkan. Meskipun keputusan tersebut bersifat tidak merugikan secara hukum, short law, OKI berperan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan konsensus di antara negara-negara Islam dalam menghadapi isu global. Mekanisme diplomasi dalam OKI. Proses pengambilan keputusan di OKI dilakukan melalui dialog, musyawarah, dan negosiasi. Setiap negara anggota memiliki keputusan nasional yang berbeda, sehingga konsensus menjadi kunci utama. Pendekatan diplomasi ini seringkali dianggap lambat, namun dalam kajian hubungan internasional, proses tersebut justru mencerminkan stabilitas dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan kolektif. OKI lebih menekankan stabilitas jangka panjang dibandingkan solusi instan. Peran OKI dalam isu kemanusiaan dan perdamaian. OKI memiliki peran signifikan dalam isu kemanusiaan seperti konflik bersenjata, krisis pengungsi, dan diskriminasi terhadap Muslim. Melalui kerjasama dengan lembaga internasional lain, OKI berupaya mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berbasis hukum internasional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Kontras pendekatan ISIS dan OKI dalam perspektif akademik. Dalam kajian akademik, perbedaan antara ISIS dan OKI dapat dilihat dari 3 aspek utama. Yang pertama, legitimasi. ISIS tidak memiliki legitimasi hukum, OKI memiliki legitimasi antar negara. Kedua, pendekatan. ISIS menggunakan kekerasan, sedangkan OKI menggunakan diplomasi. Yang ketiga, dampak ISIS menciptakan instabilitas, sedangkan OKI berupaya menjaga stabilitas. Kontras ini menunjukkan bahwa penggunaan simbol agama tidak menentukan nilai dan tujuan suatu organisasi. Implikasi terhadap persepsi Islam global. ISIS berkontribusi pada meningkatnya stereotip negatif terhadap Islam. Sebaliknya, OKI berperan dalam meluruskan persepsi tersebut.
melalui diplomasi dan dialog internasional dalam kajian komunikasi global. Persepsi publik sangat dipengaruhi oleh aktor yang paling menonjol. Oleh karena itu, keberadaan kelompok ekstrem seperti ISIS seringkali menutupi upaya damai yang dilakukan organisasi resmi seperti OKI. Relevansi kajian ISIS dan OKI bagi generasi muda. Kajian tentang ISIS dan OKI relevan bagi generasi muda karena berkaitan dengan literasi global, pemahaman politik internasional, dan pencegahan radikalisme. Pemahaman akademik membantu generasi muda melihat secara kritis dan tidak terjebak pada narasi simplistik atau provokatif. Bagaimana ISIS melihat dunia dan kenapa itu berbahaya? Kalau kita coba pahami ISIS lebih dalam, hal penting yang perlu dilihat adalah cara mereka memandang dunia. ISIS membagi dunia secara sangat sederhana, seolah cuma ada dua sisi, yang mereka anggap benar dan yang mereka anggap salah. Cara pandang seperti ini berbahaya karena menghilangkan ruang dialog, kompromi, dan kemanusiaan. Dalam sudut pandang ISIS, perbedaan pendapat sering dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai hal yang wajar. Padahal, dalam kehidupan nyata, dunia itu kompleks dan penuh perbedaan. Cara pandang hitam putih inilah yang kemudian menjadi dasar pembenaran tindakan ekstrem ISIS dan cara mereka menarik simpati. ISIS tidak muncul begitu saja tanpa dukungan. Mereka membangun narasi yang menyasar emosi, terutama rasa ketidakadilan, kemarahan, dan kekecewaan. Narasi ini biasanya disampaikan dengan bahasa yang kelihatannya meyakinkan, tapi sebenarnya sangat selektif. Mereka hanya mengambil potongan informasi yang mendukung tujuan mereka. Orang yang tidak punya pemahaman cukup bisa saja terpengaruh, terutama kalau sedang dalam kondisi rentan. Inilah alasan kenapa ISIS bukan cuma masalah keamanan, tapi juga masalah pemahaman. Dampak sosial ISIS terhadap masyarakat global. Dampak ISIS tidak hanya dirasakan di wilayah konflik, di banyak negara, masyarakat jadi lebih sensitif terhadap isu agama dan identitas. Kecurigaan meningkat, hubungan antar kelompok jadi lebih tegang. Umat muslim di berbagai negara sering berada di posisi harus menjelaskan dan membela diri. Padahal mereka sama sekali tidak terlibat. Ini menunjukkan bahwa dampak suatu kelompok bisa meluas jauh melampaui wilayah asalnya. Upaya dunia internasional menghadapi ISIS dari berbagai sisi. Menghadapi ISIS tidak cukup dengan satu pendekatan. Selain operasi keamanan, ada juga upaya pencegahan lewat pendidikan dan kebijakan sosial. Banyak negara mulai menyadarkan bahwa akar masalah ekstremis tidak bisa diabaikan. Kemiskinan, konflik berkepanjangan, dan ketidakadilan sering jadi faktor pendukung. Karena itu, pendekatannya harus menyeluruh, bukan hanya militer. Ini sebagai representasi dunia Islam di forum global. Sekarang kita lihat OKI dari sisi yang lebih dalam. OKI berfungsi sebagai jembatan antar negara-negara Islam dengan dunia internasional. Melalui OKI, isu yang menyangkut umat Islam bisa dibicarakan secara resmi. Ini penting karena tanpa wadah seperti ini, suara negara-negara Islam bisa terpecah. OKI mencoba menyatukan perbedaan dalam satu forum. Proses pengambilan keputusan di OKI. Keputusan OKI tidak diambil secara cepat, ada diskusi panjang, perbedaan pendapat, dan negosiasi. Setiap negara membawa kepentingannya masing-masing, karena itu hasil keputusan OKI sering berupa kesepakatan bersama, bukan keputusan sepihak. Ini mungkin terlihat lambat, tapi mencerminkan proses diplomasi. OKI dan tantangan di era modern. Di era sekarang, OKI menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, sampai isu Islamofobia. OKI dituntut untuk tetap relevan di tengah perubahan global. Ini bukan tugas mudah mengingat perbedaan kondisi tiap negara anggota. Peran OKI dalam isu perdamaian dan kemanusiaan. OKI lebih sering bergerak di jalur diplomasi dan kemanusiaan. Pendekatan ini memang tidak selalu terlihat cepat atau tegas, tapi dampaknya bersifat jangka panjang. Bantuan kemanusiaan, dialog, dan kerja sama sering menjadi pilihan utama. Perbedaan pendekatan ISIS dan OKI dalam menyikapi konflik.
Kalau dibandingkan dari cara menyikapi konflik, perbedaannya sangat jelas. ISIS melihat konflik sebagai alat, sedangkan Oki melihat konflik sebagai masalah yang harus diredakan. Perbedaan cara pandang ini menghasilkan dampak yang sangat berbeda. Dampak ISIS terhadap agenda Oki. Keberadaan ISIS secara tidak langsung memengaruhi ke agenda Oki. Oki sering harus menegaskan bahwa ekstremis tidak mewakili Islam. Ini menjadi bagian penting dari diplomasi Oki, karena persepsi global sangat berpengaruh. Nah, di bagian akhir ini, dari dua materi yang aku bahas tadi, yaitu ISIS dan Oki, kelihatan banget kalau keduanya punya peran dan tujuan yang berbeda jauh. Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa ISIS adalah kelompok ekstremis yang ditolak oleh dunia internasional, sementara Oki adalah organisasi resmi yang beranggotakan negara-negara Islam. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih kita perlu ngerti soal organisasi seperti ISIS dan Oki, padahal kelihatannya jauh dari kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya, karena organisasi-organisasi ini sering muncul di berita, media sosial, bahkan jadi bahan obrolan publik, tapi nggak semuanya dipahami dengan konteks yang benar. Kadang kita cuma dapat potong informasinya aja, tanpa tahu latar belakang, tujuan, atau peran sebenarnya. Akhirnya yang muncul justru salah paham. Dengan memahami konteks organisasi seperti ini, kita jadi bisa membedakan mana organisasi resmi, mana kelompok non-negara, dan mana yang bergerak di jalur damai atau justru kekerasan. Pemahaman ini penting supaya kita nggak gampang terpengaruh narasi yang menyesatkan. Hal lain yang nggak kalah penting adalah peran media. Media punya pengaruh besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu organisasi. Cara pemberitaan, pemilihan kata, dan framing itu bisa mempengaruhi persepsi publik. Misalnya, kalau suatu peristiwa selalu dikaitkan dengan satu kelompok atau satu identitas tertentu, lama-lama orang bisa menggeneralisasi. Padahal satu organisasi atau kelompok tertentu nggak bisa mewakili keseluruhan agama, budaya, atau negara. Makanya, sebagai penonton atau pembaca, kita juga punya tanggung jawab untuk nggak langsung menelan mentah-mentah informasi. Kita perlu cek sumbernya, lihat konteksnya, dan pahami apakah informasi itu fakta, opini, atau sekedar provokasi. Salah paham terhadap organisasi atau isu global itu dampaknya bisa panjang. Salah satunya adalah munculnya stigma dan prasangka terutama terhadap kelompok tertentu. Orang bisa jadi takut, curiga, atau bahkan membenci sesuatu hanya karena informasi yang nggak utuh. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memicu konflik sosial, diskriminasi, dan perpecahan di masyarakat. Padahal, kalau dipahami dengan benar, banyak perbedaan itu sebenarnya bisa dijembatani lewat dialog dan pemahaman. Di era sekarang, kita hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat. Sebagai generasi muda, peran kita bukan cuma sebagai penerima informasi, tapi juga sebagai penyaring. Kita punya pilihan untuk mau belajar lebih dalam, bertanya dan mencari tahu sebelum ikut menyebarkan suatu informasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa ikut menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, kritis, dan saling menghargai. Nggak harus jadi ahli politik atau hubungan internasional. Cukup dengan punya sikap kritis dan mau belajar. Jadi, lewat tambahan pembahasan ini, harapannya kita nggak cuma tahu nama organisasinya, tapi juga ngerti konteks dan dampaknya. Karena memahami suatu isu secara utuh itu penting, apalagi kalau menyangkut isu global yang sensitif. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi informasi dan gak gampang terpengaruh oleh narasi yang keliru. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kita semua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Selanjutnya, simpulan. Secara akademik, ISIS dan Oki mempresentasikan dua bentuk aktor yang sangat berbeda dalam sistem internasional. ISIS adalah aktor non-negara bersenjata yang beroperasi di luar hukum dan norma internasional. Sedangkan Oki adalah organisasi antar negara yang berfungsi dalam kerangka kerja sama dan diplomasi. Kajian ini menunjukkan bahwa momen konteks legitimasi dan metode sangat penting dalam menilai peran suatu organisasi di tingkat global.
Sudah, ayo tadi.